warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, sehat selalu. Kita berjumpa lagi di pagi ini. Kita mengikuti pelajaran hari ini sampai pukul 9.00. Bersama kita telah hadir Bapak Widya Suara kita, Pak Bahru. Bisa mendampingi kita sampai pukul 9. Tetap semangat ya, walaupun mungkin pagi-pagi masih ada rada-rada ngantuk. Apalagi buat ibu-ibu ini pasti masih sibuk kalau pagi-pagi. Buat Bapak, kami silahkan untuk bisa. Baik, makasih banyak Ibu Evi selaku host sama-sama yang sudah memfasilitasi pertemuan kita pada pagi hari ini dengan agenda mata pelatihan bimbingan rancangan atau coaching rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Baik Bapak Ibu, tadi Pak Asep memberi masukan kepada kita. Tugas itu boleh dipending penguploadannya sepanjang ada alasannya. Yang pertama itu biasa karena kelelahan, mengantuk, signal. Yang tidak boleh itu kalau nalim baku. Istilahnya Pak Asep itu ya. Dia bilang jangan-jangan ini peserta nalim baku ini. Tahu artinya nalim baku itu? Ya, itu bahasa di sini artinya kadang ada orang bangun tengah malam dia tidak sadar. Entah mau kemana dia. Ngomong seenaknya saja, tidak terkontrol. Baik, kita maksimalkan pemanfaatan waktu ini karena saya tahu Bapak dan Ibu mungkin sebentar nanti ada ujian kompetensi. Untuk itu saya izin share screen. Nah, ini yang kita bicarakan hari ini. Bimbingan rancangan aktualisasi. Nah, sebelum sampai ke sana, ini rencananya akan ada pertemuan selanjutnya yang kedua. Nah, dalam minggu-minggu ke depan ini Bapak dan Ibu hampir setiap hari dijejali dengan tugas. Tugas itu sudah mengarah kepada penyusunan rancangan. Jadi nanti kalau jalan-jalan ke Kolabjar pasti banyak tugasnya. Baik, kalau saya cenderung memberi tugas kelompok. Kecuali yang hari terakhirnya. Itu ada beberapa kali itu yang diminta oleh Kolabjar untuk diisi, wajib diisi oleh Widya Suara dengan berbagai aktivitas peserta dikaitkan dengan mata pelatihan. Nanti dilihat, mungkin kalau angkatan 29 saya belum masukkan tugasnya, kalau tidak ada halangan sebentar habis materi ini saya upload tugasnya. Baik, bimbingan rancangan aktualisasi. Nah, saya ingin sampaikan dulu ada waktu materi coaching rancangan ada yang tercecer karena waktu kita sudah habis. Ini yang saya maksud, yang tidak sempat tersampaikan pada saat coaching agenda. Coaching agenda kemarin itu untuk agenda 3. Siapa yang ingat apa nama agenda 3? Kedudukan dan peran PNS. Dalam mendukung smart governance. Ya, ingat-ingat itu. Ya, dalam mewujudkan good governance. Beda government dengan governance. Iya. Governance itu penyelenggaraan pemerintahan di semua level fungsi. Nah, dalam rangka menyusun rancangan, sumber isu itu Bapak Ibu, isu itu diambil dari mata pelatihan yang ada dalam kedudukan dan peran. Jadi sumber isunya di situ. Jadi kaitkan tugasnya Bapak dan Ibu dengan mata pelatihan yang ada di agenda 3. Ingat tugas dan fungsi kita atau kedudukan dan peran kita ada 3. Pelaksana kebijakan publik,
kemudian pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Nah, ini dijabarkan ke dalam 3 agenda, dalam agenda 3 melalui mata pelatihan. Sekarang ini ada 2. Karena pelayanan publik itu disatukan ke manajemen ASN. Yang kedua itu adalah Smart ASN. Smart ASN itu penjabarannya adalah literasi digital atau digital talent. Ya. Nah, bagaimana membedakan isu? Yang mana isu yang termasuk manajemen ASN? Yang mana isu pelayanan publik? Yang mana itu Smart ASN dalam perspektif whole of government? Pernah dengar istilah WOG? Pernah dengar atau tidak? Pernah. Ya, karena ada materinya itu. Materinya kemarin itu di kedudukan dan peran. WOG itu singkatan dari whole of Governance. Nah, ya. Nah, jadi begini membedakannya, Ibu. Jadi nanti isunya harus variatif. Ini ada berapa orang guru? Ada berapa orang guru ini? 6, Pak. 6 kalau tidak salah, Pak. Jadi 4 orang sebagai apa? 3 orang, 2 orang, 1 orang perawat, 1 orang bidan, 1 orang dokter gigi, Pak. Oh, berarti medis dan guru ya. Medis. Walaupun ada perbedaan antara para medis dengan medis, kalau tidak salah ada perbedaan itu. Tapi bukan itu yang kita ulas. Nah, kapan Bapak dan Ibu mengangkat isu, ini untuk guru-guru ya. Kapan Bapak dan Ibu guru mengangkat isu, sasarannya siswa atau orang tua siswa, itu artinya Bapak dan Ibu sedang mempersoalkan isu pelayanan publik. Nah, ingat itu. Contoh, rendahnya minat baca siswa, itu pelayanan publik, isu pelayanan publik itu. Ya. Rendahnya hasil belajar matematika. Sepanjang sasarannya masih siswa atau melebar ke orang tua siswa, itu artinya isu pelayanan publik. Begitu juga dengan teman-teman di medis. Sepanjang isunya menunjuk kepada pasien atau keluarga pasien, itu artinya pelayanan publik. Jadi sudah jelas ya apa itu pelayanan publik. Jadi kita lihat isunya, coba kemukakan isunya, oh pelayanan publik. Coba kemukakan isunya, oh manajemen ASN. Coba kata isunya saya dengar, oh ini WOG. Langsung ketahuan. Langsung ketahuan. Cara membedakannya begitu. Saya ulangi sekali lagi. Setiap Bapak dan Ibu guru mengangkat isu rendahnya, kurangnya, belum adanya, belum efektifnya, belum maksimalnya, sulitnya, tetapi ujungnya mengarah ke siswa atau ke orang tua siswa, itu artinya pelayanan publik, isu pelayanan publik. Mudah kok membedakannya. Kapan isu itu masuk kategori manajemen ASN? Ketika Bapak dan Ibu mempersoalkan petugasnya, PNS-nya. Rendahnya kesadaran petugas menggunakan alat pelindung diri. Berarti manajemen ASN. Karena mau yang mau diperbaiki petugasnya, PNS-nya yang mau diperbaiki. Belum adanya rendahnya dukungan administrasi belajar di sekolah. Artinya KTU-nya tidak terlalu maksimal dukungan untuk memperlancar proses belajar di sekolah. Nah, karena yang dipersoalkan KTU-nya, pegawainya yang ada di situ, maka itu isunya manajemen ASN. Jadi kapan dia menjadikan PNS sebagai sasaran di tempat kerja Bapak dan Ibu, maka itu adalah manajemen ASN. Mau di apapun dia, ada 14 item manajemen ASN itu. Mulai dari memperbaiki rekrutmen sampai dengan pensiun. Ada 14 itu, kalau di manajemen ASN itu ada 14. Direkrut, dilatih, dipromosi, dimutasi.
Jadi kalau berkaitan dengan itu yang Bapak dan Ibu angkat isunya, dimanapun tempat kerjanya, di rumah sakit, di puskesmas, di sekolah, di dinas, itu artinya Bapak dan Ibu sedang mempersoalkan manajemen ASN. Nah, jadi isunya itu pastikan ada yang mewakili pelayanan publik, ada yang mewakili manajemen ASN. Ya. Nah, yang ketiga, WOG dalam smart ASN dalam perspektif whole of government, kapan Bapak dan Ibu mempersoalkan apa? Kira-kira apa ciri-ciri WOG? Karena tadi saya tanya, pernah dengar istilah WOG? Pernah? Ciri-ciri WOG itu apa? Teamwork dan kolaborasi mungkin. Ya, kalau ada kata rendahnya koordinasi, berarti WOG. Belum adanya keterpaduan, berarti WOG. Belum adanya rendahnya atau lemahnya sinergitas, itu WOG. Jadi apapun yang menunjuk kepada kerjasama dan kolaborasi, tetapi ingat, kerjasama dan kolaborasi itu perspektifnya smart governance. Nah, saya katakan tadi, salah satu ciri smart governance itu apabila dia berbasis digital, literasi digital. Jadi sudah bisa membedakan Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak dan Ibu merumuskan isu itu, sedapat mungkin, jangan isunya semua mengarah ke pelayanan publik. Semua siswa. Coba cari atau ingat-ingat kembali atau analisis kembali, apakah tidak ada persoalan manajemen ASN di tempatnya Bapak dan Ibu? Kalau Bapak dan Ibu mengatakan rendahnya partisipasi orang tua dalam mengawasi anaknya belajar, itu isu apa itu? Pelayanan publik. Pelayanan publik, include di dalamnya WOG. Jadi satu isu, dua hal yang tercover. Kenapa? Karena ada orang luar kita persoalkan. Partisipasi orang tua. Partisipasi orang tuanya. Jadi lemahnya apa? Lemahnya partisipasi atau mungkin begini ya. Lemahnya koordinasi antara sekolah dengan orang tua. Orang tua itu pelayanan publik, tetapi koordinasi dengan orang tua itu menunjuk kepada WOG. Rendahnya koordinasi sekolah dengan orang tua siswa dalam meningkatkan hasil belajar kah, minat belajar kah, atau belajar di zaman pandemi kah. Jadi nanti saya lihat isunya, jangan nanti semua pasin semua disalahkan. Rendahnya ini, kurangnya ini, belum adanya ini, semua pasin. Meskipun faktanya seperti itu, tidak mungkin tidak ada kelalaian petugas. Tidak mungkin. Ada siswa semua disalahkan, rendahnya minat belajar, rendahnya, padahal gurunya yang tidak mengawasi siswanya. Gurunya tidak pernah merubah metode belajarnya. Gurunya yang tidak pernah memvariasi media belajarnya. Gurunya yang tidak pernah kerjasama. Tetapi yang salah siswa semua. Jadi sekarang coba-coba diingat-ingat kembali selama Bapak dan Ibu bertugas di tempat tugas masing-masing. Kira-kira dari sisi manajemen ASN apanya yang lemah? Sehingga nanti isunya tidak dominan pelayanan publik. Dari 7 isu yang divalidasi, semua pelayanan publik. Sebenarnya tidak salah. Tetapi ini kan menunjukkan bahwa penguasaan kita tentang kedudukan dan peran relatif rendah. Seakan-akan tidak ada masalah manajemen ASN di tempat tugas. Saya sering melihat itu. 9 isu dia rumuskan semua pelayanan publik. Sebelum validasi ya. Baik. Saya kira ini sudah selesai ya. Jadi isu itu sedapat mungkin mewakili 3 mapel yang ada di agenda 3, kedudukan dan peran. Lemahnya koordinasi, belum adanya keterpaduan. Lemahnya kerja sama. Belum adanya sinergitas
sulitnya, susah apa, sulitnya, belum efektifnya. Belum efektif itu dikaitkan dengan koordinasi antara siapa dengan siapa dalam rangka membantu tugasnya Bapak dan Ibu. Itulah isu manajemen ASN dan isu smart governance dalam perspektif whole of government. Whole of government, WOG. Baik, saya tinggalkan ini ya. Nanti kita buktikan Bapak dan Ibu bagaimana ketajamannya merumuskan isu. Nah, oke, manajemen ASN itu tujuannya adalah mengelola ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional. Nah, berarti ada isu-isu PNS yang tidak profesional menyebabkan tugasnya Bapak dan Ibu tidak maksimal. Apakah persoalan kerjasama antara guru bidang studi maksudnya? Atau mungkin soal penataan, petugas perpustakaan yang tidak profesional menata perpustakaan. Berdampak pada rendahnya minat baca. Atau mungkin di poli ini, poli itu, dan seterusnya di pelayanan umum. Ada apa di situ? Kenapa itu pasien begitu lama menunggu? Ada apa itu? Nah, jangan-jangan petugas yang di poli itu yang tidak profesional. Itu namanya manajemen ASN. Karena kita ingin mengangkat, karena tujuan manajemen ASN ini adalah menghasilkan ASN yang profesional. Memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik dan praktek KKN. Ada 14 item pekerjaan di dalamnya. Ini semua yang di-manage, yang diatur di manajemen ASN. Ya. Mulai pengadaan, pengangkatan dalam jabatan, mungkin tidak cocok dia di situ. Ahli gizi ditempatkan di poli apa begitu? Atau guru matematika terpaksa mengajar bahasa Inggris. Ini kan pengangkatan dalam jabatan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu manajemen ASN. Nah, semua ini berakibat pada menurunnya atau rendahnya kualitas pekerjaan Bapak dan Ibu. Oke, literasi digital itu kalau mau dikonkretkan, kemampuan guru mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, semua terkait dengan digital. Rendahnya kemampuan guru mengakses apa begitu? Chromebook. Rendahnya kemampuan tenaga administrasi mengelola apa begitu? Apa rekam medis? Tinggal dipilih, bukan dipilih ya, tinggal diingat apa yang terjadi selama Anda bertugas di tempat itu. Rendahnya pemahaman siswa terhadap matematika, khususnya bilangan apa begitu. Tetapi semua ini, kemampuan literasi digital yang 7 ini, sampai dengan menciptakan itu, inilah yang kemudian dijadikan yang sering kita sebut, karena smart governance itu berawal dari smart ASN. ASN yang smart itu adalah yang menguasai literasi digital. Kalau istilah dulu, kalau disebut patah pensil itu orang yang tidak bisa baca tulis. Tapi sekarang istilah patah pensil itu yang 7 ini. Termasuk patah pensil itu guru, kalau tidak satu di antara 7 ini tidak ada yang dia ketahui. Sama dengan patah pensil itu. Istilah dulu ya. Oh, jangan main-main, itu anak patah pensil itu. Patah pensil itu tidak bisa baca tulis. Nah, kita sudah lepas dari itu. Urusan pemberantasan buta aksara itu sudah selesai. Nah, kita masuk di era digital. ASN yang smart itu kalau bisa ke 7-7-nya. Kalau bisa ya. Dia hebat kemampuannya mengakses semua media pembelajaran, bisa diakses. Yang di Bandung, yang di mana dia tahu semua. Kan hebat itu. Tidak hanya mengakses, kemudian memanage, mengelola. Bagaimana memanfaatkan alat itu, media itu, metode itu. Kemudian memahami ini agak luas ini. Memahami itu karena dia paham tentang informasi yang dia kelola itu, sehingga dia tahu etika mengelolanya.
tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan seterusnya. Mengintegrasikan, selalu dia berpikir bagaimana mempersatukannya, mencari titik-titik temunya. Selalu dia mengintegrasikan. Jadi kira-kira ini baik. Coba akhirnya informasi, menciptakan informasi yang aman. Aman artinya tidak gara-gara informasi itu justru menimbulkan gejolak. Kemudian tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak. Jadi pada akhirnya kembali ke pelaksanaan tugas atau pekerjaan masing-masing. Ini sekitar isu. Kita tinggalkan ini. Bagaimana cara merumuskan isunya? Kaitannya dengan penyusunan rancangan aktualisasi. Ini sudah masuk kepada inti. Jadi inti materi itu di sini, di slide ini. Ini inti materi. Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana cara merumuskan isu? Supaya menjawab pertanyaan apa itu isu. Kira-kira bagaimana cara merumuskan isu? Ada yang tahu? Isu itu harus dibuat dalam pernyataan. Pernyataan apa? Isu itu dirumuskan dalam pernyataan. Kemarin kan pernah terima materi isu kontemporer. Coba ingat-ingat. Coba ingat-ingat. Sebaiknya isu itu dirumuskan dalam bentuk kalimat atau pernyataan negatif. Jadi bukan isu itu kalau tidak negatif. Contoh kata pernyataan negatif. Coba salah seorang. Contoh pernyataan negatif. Rendahnya hasil belajar siswa. Ya. Di mana letak negatifnya itu? Rendahnya hasil Ya, belajar. rendahnya. Di kata rendahnya itu. Rendahnya negatif kan itu. Harusnya optimal, harusnya maksimal, harusnya tinggi. Kan idealnya tinggi kan? Minat belajar itu idealnya tinggi harusnya. Tetapi faktanya rendah. Berarti tidak sesuai kenyataan dengan harapan. Dasein dan Dasolen. Ingat waktu di S1 dulu? Membuat pernyataan masalah. Perbedaan antara realita dengan cerita. Realitanya begini, ceritanya lain. Jadi perbedaan fakta dan harapan. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa masalah itu harus dirumuskan dengan pernyataan negatif? Apa kira-kira alasannya? Ayo. Apalah, ini inti materi ini. Kenapa harus kalimat negatif? Agar ada gagasan kreatif untuk menyelesaikan masalah. Ya. Supaya semua orang yang mendengar pernyataan itu tertantang. Belum adanya, rendahnya, sulitnya, tidak efektifnya. Kan kita tertantang. Rendahnya berarti kita ditantang untuk meningkatkan, optimalisasi. Belum adanya berarti kita ditantang untuk mewujudkan. Jelas tantangannya. Jelas tantangannya. Itu sebabnya dia harus negatif. Jadi tidak isu itu sudah tidak, pernyataannya tidak tegas, tidak terukur, membuat orang menjadi mengawang-awang berpikir. Apa isunya Pak? Pak, buruknya pelayanan publik. Buruknya pelayanan publik. Oke, buruk itu negatif. Pelayanan publik itu yang mana itu? Kan tidak jelas itu. Makanya dia harus nunjuk rendahnya nilai mata pelajaran apa? Supaya kita langsung mengarah kepada titik, langsung mengkerucut dia ke fokus. Ya. Nah, ada juga pernyataan positif, tetapi substansi tetap negatif. Nah, misalnya tingginya. Tinggi itu positif atau negatif? Tergantung. Tingginya itu positif atau negatif? Tergantung.
Hah? Kasih Positif. jelas. Positif. Tetapi yang tinggi itu angka COVID. Kan jadi negatif substansinya. Nah, boleh menggunakan kalimat positif, tetapi pastikan substansi negatif. Tingginya angka pengangguran, tingginya angka kemiskinan, tingginya angka kematian bayi ketika dilahirkan, tingginya kematian ibu ketika melahirkan. Semua tinggi tetapi substansinya negatif. Maka kita diminta untuk mengendalikan. Jadi jelas ya? Nah, tidak ada rancangan kalau tidak dimulai dari isu. Tidak ada. Tidak ada. Makanya merumuskan isu itu ada beberapa kriterianya. Spesifik, ya, terukur. Jangan tidak terukur. Apalagi kalau menggunakan kalimat-kalimat yang misalnya apa isunya Bapak? Banyaknya kerikil-kerikil tajam. Apa itu? Tak ada itu. Harus jelas. Kalau dia rendahnya nilai mata pelajaran apa? Kalau Bapak dan Ibu di SD, kelas berapa itu? Rendahnya kualitas layanan kesehatan. Layanan kesehatan itu kan banyak. Barangkali belasan poli yang ada di situ. Di poli mana itu? Dan penyakit apa itu? Jadi harus terukur. Nah, jadi maka carilah 3, paling sedikit 3. Sebanyak-banyaknya sebenarnya. Cara menyusun isu itu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya menurut pengalaman Bapak dan Ibu bertugas di tempat itu. Rumuskan semua. Belum adanya ini, rendahnya ini, kurangnya ini. Tidak apa-apa. Sampai belasan isu. Nanti divalidasi. Nah, saya kira alat validasi itu Bapak dan Ibu sudah tahu. Tidak perlu lagi kita bicarakan di sini. Apakah menggunakan APKL, USG, ASTR, Astrid, mind map, dan seterusnya. Silakan. Serangkaian alat yang sudah dijelaskan di isu kontemporer. Itu alat validasi isu untuk menemukan apa? Apa yang mau ditemukan kalau kita validasi isu itu untuk menemukan Isu yang paling Core issue. ya core utama. Core utama. Untuk menemukan isu utama atau core isu. Kenapa? Kenapa harus dibuat validasi? Karena tidak mungkin kita selesaikan dalam waktu 1 bulan. Tidak mungkin. Maka disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia, terutama sumber daya waktu. Nah, dalam rangka menggugurkan isu yang lain itu tidak boleh menurut perasaan. Tetapi ditentukan oleh alat. Supaya kita terhindar dari unsur subjektivitas. Kita mulai berpikir objektif. Ya. Nah, kedua, dalam rangka menyusun rancangan, kalau tidak ada isu, maka resikonya atau konsekuensi lanjutannya tidak ada gagasan. Atau bahasa lainnya, gara-gara ada isu sehingga lahir gagasan. Jadi rancangan ini berawal dari isu. Tidak mungkin ada rancangan kalau tidak ada isu. Ya. Gara-gara ada isu, lahirlah gagasan. Terutama core isunya. Sudah ditemukan core isunya. Yang rasional bisa diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari ke depan adalah ini. Yaitu belum bervariasinya media belajar matematika. Itu yang menyebabkan rendahnya angka nilai matematika murid kelas sekian di SD. Titik. Sudah ditemukan core isunya. Nanti sebenarnya core isu ini mengantar kita untuk menelusuri penyebab. Karena yang mau diterapi ini bukan gejalanya, bukan core isu itu akibat. Dia ada di kepala ikan. Kalau kita menggunakan fishbone. Kalau kita menggunakan tulang ikan. Diagram tulang ikan. Jadi
Sekali lagi saya ulangi, mulai dari yang pertama, isu bersumber dari agenda 3, kedudukan dan peran dan ASN dikaitkan dengan uraian tugas Bapak dan Ibu. Tidak boleh keluar dari uraian tugas Bapak. Tidak boleh. Harus bisa ditunjukkan dari sekian banyak uraian tugas yang mana yang bermasalah. Jadi ada dua patokannya. Pertama, rumusan isunya diambil dari kedudukan dan peran, dikaitkan dengan uraian tugas. Jangan sampai uraian tugasnya orang lain Anda angkat menjadi isu. Akhirnya nanti tidak bisa dikerjakan. Pasti tidak bisa dikerjakan. Karena keluar dari kewenangan. Maka periksa kembali itu uraian tugas itu. Kalau guru itu banyak sekali uraian tugas. Kebetulan kemarin saya baru seminar angkatan 100 ya. Pak Kaban pengujinya. Pak Kaban baru. Pak Dr. Adi Joyo. Hari Kamis lalu, hari Kamis. Ya. Nah, gagasannya itu Bapak Ibu harus kreatif. Tidak. Apa gagasannya? Anu Pak, mau bikin PowerPoint. Itu kan bukan barang baru. Bukan barang baru itu. Orang sudah tahu semua Pak itu. Tidak ada yang baru. Jadi nanti bagaimana supaya pasien ini meningkat kesadarannya? Saya bikin sosialisasi, Pak. Sosialisasi itu bagaimana caranya? Saya kumpul itu. Wah, konvensional, cara lama. Nggak ada yang baru itu. Coba berpikir kreatif. Hal-hal yang orang tidak pikirkan, Anda pikirkan. Itu namanya kreatif. Kemarin itu kalau saya ingin simpulkan dari 10 yang saya bimbing, ada 4 yang bisa menemukan ide kreatif. Walaupun alat yang digunakannya itu alat biasa-biasa, tetapi cara penerapannya yang kreatif. Cara penerapannya. Jadi gagasannya ini harus kreatif, Bapak. Jangan hanya mengulang-ulang itu. Jadi mau di apa perpustakaan? Mau ditata kembali rak-rak bukunya, Pak. Itu kan pekerjaannya nyaris tidak ada manfaatnya. Ya. Coba bikin yang kreatif. Supaya minat bacanya anak-anak atau partisipasi siswa mengunjungi perpustakaan itu meningkat. Gimana caranya? Ya. Supaya pengunjung itu disiplin tidak merokok di tempat-tempat yang dilarang merokok. Bagaimana caranya? Karena memang ada ruang-ruang di rumah sakit itu dilarang orang merokok. Tapi ada saja orang yang merokok. Nah, bagaimana caranya? Coba cari gagasan yang kreatif. Ya. Supaya keluarga pasien ini tertib. Apa yang Anda lakukan? Berpikirlah sekarang. Yang gagasan-gagasan yang tempo doe-loe. Gagasan-gagasan yang tahun 70-an, 80-an orang sudah gunakan, itu lagi diulang-ulang. Itu aja diulang-ulang. Tidak ada bedanya generasi milenial dengan kolonial. Sama saja. Idenya itu saja. Nah, yang sulit ini sebenarnya mencari gagasan kreatif. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, setelah Anda temukan isu yang bersumber dari kedudukan dan peran dikaitkan dengan uraian tugas, kemudian sudah terjadi proses validasi melalui APKL, USG, ASTR, atau ASTRID, atau kriteria OPD, dan berbagai macam jenis alat bantu itu, pilih salah satunya. Begitu ketemu core isunya, Anda sudah mulai telusuri sebabnya. Nah, sebabnya yang ada di tulang, itu yang mau diselesaikan, itu yang mau diterapi. Yang ada di tulangnya. Yang di kepalanya itu adalah core-nya, itu hanya akibat. Rendahnya minat belajar matematika, itu akibat. Kenapa dia rendah? Ada di tulang ikannya. Yang ada di tulangnya itu yang mau diangkat ke rancangan. Mau dicarikan isu kreatif, mau dicarikan gagasan kreatif penyelesaiannya. Maka muncullah tabel solusi alternatif. Pernah tahu itu ada tabel solusi, tabel alternatif solusi ada? Itu kalau penempatannya di dokumen rancangan itu, setelah divalidasi, ditelusuri sebab, maka muncullah alternatif solusi.
Penyebab ini solusinya ini, penyebab ini solusinya ini, penyebab ini solusinya ini. Itulah yang kemudian diangkat ke tabel rancangan. Nah, tabel rancangan ini sebenarnya adalah upaya mewujudkan atau merealisasikan gagasan. Karena tidak ada gunanya ada gagasan kreatif tetapi tidak dijabarkan dalam tindakan. Itu namanya berhenti di wacana. Orang Palu bilang nau puritesa, habis dicerita saja. Bos, ide saya begini Pak, gagasan saya. Tapi bagaimana cara mewujudkan gagasan itu? Itulah tabel rancangan. Itulah isinya tabel rancangan. Jadi tabel rancangan itu rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan gagasan. Untuk apa gagasan? Ada gagasan kreatifnya. Wah, kalau saya nanti terpilih begini, begini, begini. Bagaimana caranya? Tidak usah kamu tanya bagaimana caranya. Wah, ini bukan urusan politik ini. Ini urusan pekerjaan real, memperbaiki pelayanan publik. Karena kedudukan dan peran kita satu di antaranya sebagai pelayan publik. Itulah fungsi kita. Jadi kalau hanya gagasan-gagasan, orang Gorontalo bilang uang nganggung. Habis dicerita. Kita tidak butuh cerita, butuh realita. Supaya cerita itu menjadi realita, tuangkanlah dalam tahapan-tahapan pekerjaan. Itulah tabel rancangan. Ya? Itulah tabel rancangan yang Anda dan Bapak dan Ibu susun nanti. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah belajar dengan produk-produk angkatan sebelumnya. Meskipun tidak semua angkatan sebelumnya itu benar. Ya. Nah, di tabel gagasan itu, saya mau tanya sekali lagi dulu. Yang mau diaktualisasikan ini sebenarnya apa? Apa yang mau diaktualisasikan, Bapak? Coba. Apa sebenarnya yang mau diaktualisasikan? Nilai berakhlak. Ya, Nilai berakhlak, Pak. nilai dasar PNS, nilai dasar ASN. Itu yang mau kita. Jadi berakhlak itu bukan nilai. Berakhlak itu artinya singkatan, akronim. Ya, nilai dasar PNS atau nilai dasar ASN. Itu yang mau di. Yang mana itu? Ya itulah akronim berakhlak itu. Itu sebenarnya yang diaktualisasikan, bukan pekerjaan. Jadi pekerjaan itu tidak lebih sekedar kendaraan yang ditumpangi oleh nilai-nilai dasar yang ingin diaktualisasikan. Karena tidak mungkin kita bisa mengukur apakah Bapak dan Ibu ini sudah memahami nilai-nilai dasar kalau tidak diintegrasikan dengan pekerjaan. Saya mau tanya, kata Ibu Elizabeth. Sudah ada gagasannya Ibu, apa yang mau dibikin nanti? Membuat media pembelajaran, Pak. Nah, coba lihat. Biar tidak ada latsar, itu kewajibannya Ibu. Biar tidak ada latsar. Itu kewajiban itu. Biar tidak ikut latsar. Nah, makanya pekerjaan ini sebenarnya pekerjaan yang kita sudah lakukan selama ini, diperbaiki kualitasnya. Yang paling penting yang ingin dilihat di sini kemampuan memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai dasar ASN ke dalam pekerjaan. Itu pekerjaan sesungguhnya. Jadi gagasan kreatif itu itu hanya untuk menemukan pekerjaan yang menjadi kendaraan yang ditumpangi oleh nilai-nilai dasar. Karena yang mau diaktualisasikan ini nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak itu, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, kolaboratif. Nilai-nilai itu yang mau dibawa. Nah, makanya di dalam rancangan ada beberapa kolom. Ya, saya kira Bapak dan Ibu sudah tahu. Ada kolom kegiatan, ada kolom tahapan.
satu kegiatan minimal melahirkan satu kegiatan minimal melahirkan 3 tahapan. Minimal 3 tahapan. Misalnya menyiapkan, misalnya begini, produk akhirnya pisang goreng. Anda janjikan ke penguji, ke mentor, dan coach pada saat seminar. Ya, maka supaya pisang goreng itu terwujud, maka langkah-langkahnya satu, menyiapkan bahan. Bahan itu apa semua kalau bikin pisang goreng? Tepung, pisang, minyak. Minimal 3. Habis itu menyiapkan alat. Nah, alatnya apa semua? Kompor, gas. Kompor, wajan. Kira-kira begitu Terus. contohnya. Begitu contohnya. Pikir-pikir alatnya, bahannya apa? Dicari di mana ini? Mau bikin media belajar. Apa media belajar? Apa kau mau bikin? Ya begitu ya. Nah, itu kegiatan pertama itu menyiapkan bahan, kira-kira nilai dasar apa yang bisa diintegrasikan supaya bahannya berkualitas. Ada ketelitian, ada nilai apa semua di situ. Ada nilai tanggung jawab, ada nilai jujur masuk di situ. Supaya bahan yang dikumpul ini, pisang, minyak goreng, dan lain sebagainya itu berkualitas. Itu maksudnya. Kenapa nilai dasar diintegrasikan ke pekerjaan? Supaya berkualitas pekerjaan ini. Bayangkan Anda mengajar, Pak, teliti, kemudian jujur, kemudian bertanggung jawab, kemudian apa semua, berbagai nilai dasar yang ada di situ. Yang mau dilihat penguji ini, apakah Anda paham itu nilai dasar atau tidak? Paham atau tidak itu terlihat ketika mengintegrasikannya ke dalam pekerjaan. Pada saat menyiapkan bahan, Anda tidak memasukkan nilai loyal. Nilai loyal indikator apa misalnya? Sekira saya tidak menjelaskan lagi agenda 2 ya. Ditanya oleh penguji, kenapa waktu menyiapkan bahan Anda tidak memasukkan nilai anti korupsi misalnya? Atau nilai tanggung jawab? Apa alasannya? Silakan Anda jelaskan. Ketika menjelaskan itu ketahuan Anda paham atau tidak. Pada saat dimasukkan ditanya juga. Kenapa waktu menyiapkan ini Anda memasukkan nilai ini? Silakan Anda jelaskan. Disitulah dilihat kemampuannya. Makanya sekali lagi inti dari pekerjaan ini sesungguhnya memahami nilai dasar. Itu satu. Yang kedua memahami pekerjaan. Karena 2 ini yang mau diintegrasikan. Itu yang kita mau uji di seminar nanti, seminar rancangan. Kalau sudah lewat itu ya tinggal nanti bukti fisik pekerjaan yang 1 bulan itu. Yang di rancangan ini kita mau lihat pemahamannya. Bayangkan ya, Bapak dan Ibu 16 hari mengakses MOOC, belajar mandiri. Setelah itu diajarkan khusus agenda 2, berakhlak. Setelah itu di coaching lagi agenda 2 itu bersama dengan agenda yang lain. 3 kali. Itu namanya internalisasi, penanaman nilai-nilai dasar. Sekarang tiba saatnya nilai dasar yang sudah ditanamkan itu dieksplor. Dikeluarkan dia. Dikeluarkan, dimasukkan ke pekerjaan. Sudah tiba saatnya di rancangan ini keluarkan semua nilai dasar yang pernah ditanamkan itu. Nilai dasar yang pernah ditanamkan di MOC, di pembelajaran agenda 2, ditambah dengan coaching agenda. Saya kira saya sudah tunjukkan kemarin nilai dasar berakhlak itu. Saya sudah kasih lihat lagi. Ini nanti yang dimaksud dengan panduan perilakunya. Ini kamu jaga betul ini panduan perilaku ini, kode etik. Karena ini yang mau diintegrasikan ke pekerjaan. Itu hanya di coaching. Nah, bagaimana menjelaskan ketika dia di agenda khusus, di agenda 2 memang. Kalau tidak salah 3 kali pertemuan itu. Hanya membicarakan itu. Itu proses penanaman. Menginternalisasikan ke dalam diri setiap peserta. Nah mulai sekarang begitu dia paham, coba keluarkan itu yang kami pahami. Keluarkan dia, masukkan atau integrasikan ke dia ke dalam pekerjaan.
Meskipun ini baru rencana. Untuk apa nilai dasar itu dimasukkan? Supaya pekerjaan berkualitas. Coba kalau perawat itu dia bertanggung jawab, kemudian dia cermat, dia teliti, dia bekerja sesuai dengan target, itu kan nilai dasar semua itu. Dia sopan, dia ramah, semua nilai dasar yang dia pahami itu dia masukkan ke situ. Begitu ditanya, kenapa waktu melayani pasien, Ibu menggunakan ketelitian? Coba jelaskan. Karena pekerjaan saya ini berkaitan dengan ini dan ini, maka akan menjadi maksimal kalau saya teliti. Oh, berarti dia paham. Dia paham. Anda cantumkan, ditanya. Anda tidak cantumkan, ditanya. Kenapa tidak dicantumkan ini? Apa alasan? Kalau dicantumkan, kenapa dicantumkan ini? Ini hanya sekedar mengukur paham apa tidak ini. Ada nilai dasar yang pas tapi tidak masuk. Nah, penguji tahu ini pekerjaan ini tidak akan maksimal kalau nilai dasar ini tidak diintegrasikan. Tapi itu tidak ada. Maka pahami benar-benar nilai dasar dan pekerjaan. Itu kata kuncinya itu. Nah, jadi sudah ya, sudah ada isu, sudah divalidasi, sudah ditemukan penyebabnya, sudah dirumuskan tabel alternatif solusinya, sudah dibawa ke tabel rancangan. Lahirlah kegiatan, menyiapkan bahan, menyiapkan alat, membuat pisang goreng. Nah, kemudian mengevaluasi hasil pisang goreng itu. Enak atau tidak itu. Kira-kira begitu. Nah, dalam rangka membuat kegiatan dan tahapan itu, satu hal yang mendasar yang tidak boleh tidak disusun secara sistematis. Bahasa lain sistematis itu adalah runut. Siapa yang mengerti apa itu runut itu? Runut itu apa? Bahasa Jawa yang diadopsi ke bahasa Indonesia itu sudah baku. Kalau tidak salah sudah baku. Runut itu apa? Runut itu apa itu? Apa runut? Pak Ismail, apa runut? Masa kan bahasa Indonesia sudah. Runut itu apa? Berurutan. Berurutan. Itulah runut. Contoh runut. Contoh. Kalau Bapak dan Ibu mau bikin rumah, maka tahap pertama adalah kira-kira apa kalau mau bikin rumah? Apa tahap pertamanya? Fondasi. Fondasi. Siapkan lokasi. Nah, ya boleh juga. Kalau lokasinya belum ada. Kalau sudah tinggal bangun rumahnya, maka pekerjaan membangun rumah itu pasti diawali dari fondasi. Nah, pikirkan sudah itu. Mulai kita siapa semua yang terlibat, toko bangunan, orang yang angkut pasir, tukang, buruh. Setelah itu apa bahannya? Jangan lompat-lompat. Habis fondasi baru slope. Yang kancing tiang itu. Habis itu baru cor tiang. Atau habis cor tiang baru susun batako atau batu bata. Habis itu baru kancing slope. Habis itu baru naik kap atau atap. Berurutan, runut. Nah, begitu maksudnya membuat itu ya. Jangan kegiatannya apa tahapannya, Pak? Pak, yang pertama melaksanakan sosialisasi, yang kedua menyebarkan undangan sosialisasi. Kan tidak runut itu. Sudah sosialisasi baru disebarkan undangan. Kalau ditemukan seperti itu kan Bapak dan Ibu tidak sistematis berpikirnya. Tidak runut. Harus berurutan, sesuai dengan urutannya. Baik kegiatan maupun tahapan. Jadi satu kegiatan melahirkan beberapa tahapan. Tahap persiapan pembuatan media belajar titik-titik. 1. Konsultasi dengan mentor. 2. Diskusi dengan teman sejawat. 3. Menyusun draft atau membuat konsep. Dan seterusnya. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Nah, ini siapkan ini 1, 2, 3, runut ya. Yang keempat, pembuatan media belajar.
Bikin, bagaimana cara membuat itu? Gambarkan di pekerjaan secara runut. Setelah itu mengimplementasikan media belajar. Setelah diimplementasikan baru dievaluasi. Jangan evaluasi di atas belum diimplementasikan. Itu maksudnya runut. Ya. Nah, nilai berakhlak ini saya tidak, ini tergantung kemampuannya Bapak dan Ibu memahami itu. Diintegrasikan kedua hal. Pertama ke kegiatan, yang kedua ke tahapan. Kan tadi satu kegiatan melahirkan 3 tahapan. Semakin banyak nilai dasar Bapak dan Ibu cantumkan, itu mengirim pesan kepada penguji bahwa Bapak dan Ibu semakin memahami nilai dasar. Jangan satu tahapan, satu nilai dasar. Yang lainnya tidak dicantumkan. Pasti ditanya juga. Kenapa ini tidak dimasukkan? Kenapa ini tidak dimasukkan? Atau satu tahapan belasan nilai dasar. Ditanya juga. Kenapa ini masuk? Kenapa ini masuk? Kenapa ini masuk? Artinya apa? Sekali lagi saya ulangi, bahwa pemahaman sangat dituntut. Sangat dituntut, Bapak. Nah, setelah itu baru kita seminarkan. Sudah masuk nilainya, kita seminarkan, kemudian diaktualisasikan. Ya, itu yang ada yang 30 hari itu. Kemudian pastikan kalau Anda membuat perencanaan itu, rancangan itu, siapa orang-orang yang terlibat. Jadi ini intinya rancangan Bapak Ibu. Ini sudah. Rumuskan isunya. Ingat, isu bersumber dari kedudukan dan peran dikaitkan dengan uraian tugas. Uraian tugas guru itu apa? Coba baca Permendiknas. Uraian tugas para medis. Perawat itu apa uraian tugasnya? Coba lihat kata di Permenkes. Kalau tidak ada di Permenkes, lihat uraian tugas yang diberikan oleh lembaga atau puskesmas atau rumah sakit. Kalau tidak ada itu, coba lihat SKP-nya. Sasaran kerja pegawai. Itulah tugasnya Bapak dan Ibu selama ini. Ya. Tapi saya yakin di Permendiknas ada guru apa tugasnya, pasti ada. Di Permenkes juga ada. Para medis itu dan medis itu apa tugasnya, pasti ada. Kecuali Bapak dan Ibu tidak berusaha untuk mencari. Kenapa saya pastikan? Karena bukan kali ini saya membimbing orang kesehatan dan guru. Sudah berulang-ulang. Sejak ada Latsar. Nah, yang terakhir itu sudah, kalau sudah tahu orang yang terlibat, bagaimana mengaktualisasikan. Inilah isinya Bapak Ibu. Tuangkan di sini dia. Ini sistematikanya. Apa nanti penjabarannya? Nanti saya kirim ada. Oh, kelihatannya saya ini coach di sini toh, kalau tidak salah ya. Sudah ada grupnya kita ini, sudah ada. Sudah, Pak. Sudah. Saya ada di dalamnya tidak? Ada, Pak. Oh ada. Oh ya, nanti saya cari ya. Nanti saya kirimkan itu panduan yang Word, panduannya. Jadi kata pengantar, daftar isi ini sudah mau dibikin. Jangan lama-lama bikin Bapak Ibu, bikin memang. Supaya nanti tanggal berapa lagi kita ketemu? Tanggal 29 atau tanggal berapa ini? 19. Nanti tinggal saya cek. Iya, tanggal 19, hari Selasa, saya tinggal cek. Ini kalau bimbingan tanggal 19 itu tinggal Bapak periksa. Sudah Word, masing-masing orang harus menyajikan itu. Sudah ini bentuknya. Ada yang teori, ini kan teori. Latar belakang, ingat latar belakang ini cara menulisnya. Saya beritahu memang Bapak dan Ibu. Latar belakang itu saya kemarin kebetulan pengujinya itu Pak Kepala Badan. Kepala Badan ini Pak Dr. Adi Joyo. Beliau ini setahu saya ya, pernah mungkin sampai hari ini menjabat direktur Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pancabakti, Setia Pancabakti. Nah, beliau ini orang akademisi juga. Jadi ada akademisinya, ada praktisinya. Karena orang birokrasi ini kan praktisi. Nah, beliau ini perpaduan antara akademisi dan praktisi.
Sehingga latar belakang kemarin itu banyak beliau koreksi. Nah, cara menyusunnya, arahannya beliau itu sebenarnya ini berlaku juga dikaji di karya ilmiah kayak tesis, skripsi itu berlaku. Dari umum ke khusus. Dari gambaran-gambaran umum kemudian mengkerucut. Dia piramida terbalik. Jadi kalau menggambarkannya secara nasional, regional Sulawesi, Sulawesi Tengah, Parigi baru masuk ke pekerjaan. Kira-kira begitu kalau digambarkan dari sisi wilayah. Ini kan bukan hanya gambaran wilayah ya, tapi gambaran pekerjaan itu. Sebelum ada isu tadi di tempat tugas sebagai perawat itu digambarkan dulu secara umum tentang kesehatan itu. Nah, ketika Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu mau memuat regulasi apa Permenkes, Perlan atau Perkalan, peraturan kepala ya, atau peraturan lembaga administrasi negara, pastikan bahwa aturan yang diambil itu update. Jangan karena copy paste tahun lalu ketemu ini, taruh lu ya sesuai dengan Perlan nomor sekian-sekian tentang ini, ternyata sudah tidak update. Hati-hati itu. Termasuk Permenkes, Permendiknas, siapa tahu sudah berubah. Pastikan dia update. Yang terbaru. Jangan yang tidak berlaku lagi, sudah 2 kali perubahan, masih itu juga disajikan. Jangan copy paste, karena melihat teman punya yang sudah lolos, belum tentu benar. Check and recheck. Cek kebenarannya itu. Regulasi itu masih berlaku atau tidak. Nah, cara menyebutnya tidak hanya menyebut nomor dan tahun. Tentang. Kalau dia perubahan, sebagaimana telah diubah. Pada Perlan nomor sekian-sekian-sekian. Atau perubahan atas Permendiknas nomor sekian-sekian. Jadi di latar belakang tempatnya itu. Nah, ketika Bapak dan Ibu mengatakan bahwa rendahnya ini, kurangnya ini, belum adanya ini, mana buktinya, mana faktanya, mana datanya. Tidak sekedar membuat statement. Rendahnya angka matematika siswa, berapa yang rendah? Mana datanya? Rendahnya kesadaran petugas menggunakan alat pelindung diri. Dari sekian banyak petugas, berapa petugas yang tidak disiplin? Harus ada datanya. Supaya kita tidak dikomplain orang. Beraninya Bapak dan Ibu mengatakan belum adanya, ternyata sudah ada. Rendahnya ternyata tinggi di sana. Jadi harus ada faktanya Bapak. Harus ada datanya. Itu ada di latar belakang. Berapa itu? Bahkan beliau menyarankan pakai tabel. Kalau misalnya ingin meningkatkan kemampuan baca, berapa banyak siswa di kelasnya Ibu yang belum mengenal huruf? Berapa yang sudah bisa mengeja? Dan berapa yang sudah lancar? Sajikan dalam bentuk tabel. Kemudian itulah yang disebut dengan dasain atau fakta hari ini atau kondisi saat ini. Dan Ibu berharap dengan inovasi ini terjadi perubahan. Nah, coba proyeksikan perubahan itu. Yang tadinya ada 10 yang belum mengenal huruf, selesai kegiatan ini saya usahakan tinggal 3 orang, 7 tuntas. Jadi terlihat itu di latar belakang. Makanya orang yang pintar itu kalau membaca buku, kalau dia tidak sempat, cukup latar belakang dia baca. Oh ini ke sana arahnya ini. Oh ini yang dia mau jawab. Oh ini. Jangan latar belakang, yang penting sudah 1,5 halaman store. Udah cukup sudah ini. Begitu dibaca undang-undang yang sudah tidak berlaku semua. Ini baru yang tanda tangan Pak Mentor. Yang tanda tangan juga saya ikut di dalamnya. Yang paling fatal Pak Kaban juga dengan ikut bertanda tangan dokumen yang ada. Sementara isinya terutama aturan ya. Jangan sampai memuat aturan yang tidak update. Fatal itu, fatal. Itu di latar belakang. Visi misi ini visi misinya pemerintah daerah. Kabupaten Parigi, bukan visi misinya puskesmas atau dinas, bukan. Tugas dan fungsi jabatannya Bapak dan Ibu apa itu? Kemudian
Nah, ini tujuan aktualisasi, manfaat aktualisasi teoritis. Boleh copy paste, boleh. Nilai dasar aparatur sipil negara, silakan dicari. Nah, yang paling penting ini adalah, ini intinya Bapak, di rencana kegiatan aktualisasi yang kita bicarakan tadi. Ini yang baru. Yang lain ini yang agak berat pekerjaannya, di latar belakang dengan ini. Dua ini yang berat. Yang lainnya ini kan, ya mohon maaf ya, bisa saja copy paste. Tapi saya tidak menyuruh Bapak dan Ibu copy paste. Ya. Coba berusahalah. Bapak dan Ibu ini sangat bagus. Coba tanya angkatan tahun 2000, 2021, bukan 2021, tahun 2000, 2019 ke bawah, bimbingannya hari ini bimbingan, besok seminar. Coba bayangkan itu. Jadi malam ini tidak ada yang tidur, nggak ada yang tidur sedikit pun. Hari ini bimbingan, besok jam 2 store, lusanya seminar. Begitu. Coba kalau mungkin Bapak dan Ibu bilang, ini Bapak ini uang nganggur. Coba tanya alumni angkatan 2000 dengan 2019, 2018 ke bawah. Satu hari kesempatan menyusun, satu hari saja. Satu hari. Jadi kelewatan kalau Bapak dan Ibu tidak maksimal. Waktunya sangat panjang. Sangat panjang waktunya. Masa yang lain cuma dikasih, hari ini kita bimbingan seperti ini. Malam dia kerja ini malam, besok jam 2 store. Lusa seminar pagi. Tidak ada yang tidur Bapak Ibu, saya yakin. Tidur-tidur ayam saja. Semua harus doping. Harus siapkan kesehatan. Bapak dan Ibu ini waktunya sangat panjang. Ada besok, nanti tanggal 19 masih bimbingan lagi. Ya bayangkan. Tanggal 19 masih bimbingan lagi, masih kita bicarakan ini lagi. Periksa. Baru perbaiki, besoknya store, lusanya seminar. Jadi maksimalkan ya. Pekerjaan beratnya Bapak dan Ibu, kelihatan kursor saya. Kelihatan ya? Visi misi kan baku. Kelihatan, Pak. Visi misi baku, tinggal ambil. Tugas dan fungsi tinggal ambil. Di Permenkes, di Permendiknas. Tujuan aktualisasi ini teoritis, ada di modul. Kalau Anda copy orang lain, silakan, tapi usahakan ada perbedaan. Ya, bukan isinya yang berbeda, mungkin pengantarnya, ulasannya. Jangan paste. Kita sudah robah kebiasaan itu. Jangan kita mewariskan kesalahan, yang lalu yang kita copy ternyata salah, akhirnya terus-terus terjadi kesalahan. Yang berikutnya nilai dasar ini juga baku ini. Tinggal ambil, copy. Kedudukan dan peran, ini juga butuh analisisnya Bapak dan Ibu. Meskipun poin-poinnya sama. Butuh analisis Bapak dan Ibu. Yang paling berat ini, menyusun ini, terutama mengintegrasikan nilai dasar, kemudian menyusun latar belakang. Latar belakang ini maksimalkan memang Bapak. Dengan panduan yang saya sebutkan tadi. Umum ke khusus, kemudian regulasi masukkan di situ, kemudian buatlah data awal dan data proyeksi. Kalau efektif gagasannya Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan isu, maka akan terjadi perubahan dari kondisi hari ini seperti A menuju B. Ya, kemudian buatlah jadwal tentatif. Jam 9 ya, kita. Nah, konkretnya ini Bapak Ibu. Ya, ini konkretnya. Jadi isu yang diangkat tadi ada 17. Kalau 17 ya, kalau 3 ya 3 saja. Yang core-nya dari 3 ini setelah divalidasi dengan alat bantu tertentu, APKL, USG, ASTR, ASTRID, kriteria OPD, dan alat-alat bantu yang lain, silakan pilih salah satunya. Maka muncullah core isu, cantumkan di sini. Habis itu adalah gagasannya. Kenapa dimunculkan gagasan? Karena gagasan inilah, kelihatan kursornya ya, karena gagasan inilah yang dituangkan ke dalam tabel menjadi kegiatan dan tahapan.
Paham ya? Jadi ada sekian banyak isu di tempat pekerjaannya Bapak dan Ibu. Divalidasi dengan USG misalnya. Muncullah satu isu core atau isu utama. Cantumkan di sini. Dari isu utama itu muncullah gagasan. Membuat media ini dan itu. Atau membuat metode belajar ini dan itu. Nah, supaya metode belajar dan media belajar ini terwujud atau dapat direalisasikan, maka disusunlah serangkaian pekerjaan dalam tabel rancangan. Di mana letaknya? Di kolom 2 dan 3. Supaya terwujud gagasan dibikin kegiatan. Kegiatan lahir tahapan A, B, C. Atau 1, 2, 3. Nah, pekerjaan yang menguras tenaga, yang menguras waktu dan pikiran ketika Bapak dan Ibu memahami nilai-nilai dasar untuk dimasukkan atau diintegrasikan dengan kegiatan dan tahapan. 2. Mana isinya ini? Kolom 5 ini hubungkan dengan kolom 3. Kolom 5 ini berarti dihubungkan dengan tahapan. Oke? Isinya ini kolom 5 yang ada relevansinya dengan tahapan. Ya. Sementara kolom 7 yang ada kaitannya dengan kegiatan. Di sini pekerjaan beratnya. Memahami pekerjaan dan memahami nilai dasar. Jadi saya, walaupun ini berat sebenarnya, tetapi karena waktunya sangat terbuka, waktunya sangat tersedia, nah, hanya orang-orang yang tidak fokus yang tidak bisa menyelesaikan. Kalau dulu itu ya kita harus penguji juga paham. Penguji juga paham karena mereka bekerja semalaman. Habis bimbingan, udah. Kerja sudah. Besok jam 2 store. Kirim, tidak ada alasan, kirim. Itu tahun 2020, 2019 dan seterusnya. 2021 mulai ada sedikit waktu yang diberikan. Agak-agak longgar. Nggak longgar waktu. Saya kira inilah. Yang terakhir ini adalah time schedule. Prediksi dia dalam bentuk minggu. Ya. Minggu saja. Ya. Tahap persiapan ini saya akan kerjakan pada minggu pertama bulan ini. Nanti menyiapkan bahan dan alat saya akan lakukan minggu kedua. Pembuatannya di minggu kedua juga, implementasinya di akhir minggu kedua. Sehingga ada 3 minggu saya mengimplementasikan gagasan saya. Jangan tinggal 1 hari baru implementasi gagasan. Bagaimana cara mengevaluasinya, terjadi peningkatan minat belajar atau tidak. Jadi cepat-cepat bekerja. Persiapan minggu pertama, siapkan bahan juga kalau bisa di hari kesekian minggu pertama. Cari alatnya, bikin. Habis bikin, implementasikan. Coba simulasikan itu. Bagaimana caranya ini supaya siswa bisa semakin bergairah mengikuti pembelajaran matematika. Nah, terakhir sekali adalah ini. Kalau penyajian tidak perlu lama-lama. Bikin lama-lama penyajian. Karena kalau seminar rancangan ini paling lama 8 menit. Meskipun Perlan itu memberi ruang kepada peserta 10 menit. Jadi slide pertama itu judul sudah ada identitas di dalamnya. Jelas? 1 slide. Jadi ini saja slide. Visi misi apa semua ditaruh di situ. Enggak usah. Nanti ini saja. Yang banyak ini mungkin 3 halaman. Jadi ini kalau disajikan tidak sampai 1 menit. Jadi slide 1, slide 2 1 menit. Slide 3 dan 4 ini mungkin makan 3 menit. Sudah 4 menit. Nah, gagasan dan realisasi kira-kira 3 menit. Maka selesai 8 menit. Ya. Saya kira ini yang kita bicarakan hari ini. Ya.
Inti dari pekerjaan ini adalah nih. Ya. Kalau sudah jadi ini, muatlah di sini, tinggal dikasih pindah. Tinggal dikasih pindah. Kata pengantar bikin, daftar isi, daftar tabel. Nah, sebentar ini habis materi ini, coba bikin ini. Latar belakang. Jangan dipandang enteng ini. Sekali lagi saya katakan, kalau kebetulan nanti Pak Kaban pengujinya, krusial ini. Mulai cara menulisnya, tidak habis dia cerita tentang keadaan di rumah sakitnya, kembali ke situasi nasional. Habis nasional, kembali dia ke provinsi, baru masuk lagi Parigi. Mutar-mutar. Dia harusnya piramid terbalik. Kalau piramid terbalik itu kira-kira dari dokter umum, baru masuk ke spesialis, baru masuk ke organ-organ tertentu. Nah, dia tinggal bercerita tentang jantung. Tidak lagi mempersoalkan ginjal, liver. Tidak ada lagi. Sudah masuk ke jantung dia. Nah, kira-kira begitu. Jangan habis jantung, baru anatomi secara umum, baru kebijakan kesehatan, baru kembali lagi ke jantung, masuk lagi di tidak jelas pendahuluannya. Latar belakang ini mau dibawa kemana kita ini membaca ini? Kok lari-lari? Tidak mengkerucut. Baru tidak ada datanya. Sudah tidak ada data, aturan yang dimuat juga aturan yang sudah tidak berlaku lagi. Loh, semua salah. Kalau sudah salah di latar belakang, ya sudah meragukan ke sana. Karena khawatir aturan yang dimuat tadi itu betul-betul itu yang dijadikan dasar. Sementara aturannya sudah 3 tahun lalu sudah tidak berlaku. Sudah ada yang terbaru. Azas hukum itu mengatakan lex superior, lex pastorio, legi inferiori. Itu azas hukum itu. Undang-undang yang terbaru menggugurkan undang-undang sebelumnya. Atau undang-undang sebelumnya batal demi hukum kalau sudah ada undang-undang terbaru atau regulasi terbaru. Itu batal demi hukum. Jadi pembelajaran kemarin di angkatan 100 itu ya di situ. Perlan itu kalau untuk latsar sudah berubah, kalau tidak salah yang digunakan hari ini nomor 10 2021. Ya. Masih ada yang muat nomor 1 tahun 2001, tahun 2021 ada juga nomor 1-nya. Nah, itu sudah berubah. Karena Bapak dan Ibu sekarang ini sudah blended. Sudah bisa mengintegrasikan, kalau tidak salah ini angkatan 29 ada juga klasikalnya nanti. Kalau yang dulu-dulu murni virtual. Semua virtual. Tidak ada kombinasi virtual dan klasikal. Nah, ini angkatan 100 saya lihat ada. Di ujung-ujung pekerjaannya nanti kita tatap muka langsung. Ya, mudah-mudahan tidak berubah keadaan pandemi ini. Jadi dengan demikian berubah juga dasar hukum yang menjadi legal standing-nya. Berubah. Makanya jangan terpaku dengan aturan Permenkes tahun sekian itu terus dipakai, padahal sudah lama berubah. Permendiknas itu terus dipakai, padahal fungsi guru itu sudah berubah. Sejak Mendiknasnya berubah, Permenkesnya juga berubah. Tidak lagi misalnya kurikulum 13, kita masih menggunakan itu. Misalnya ya, misal. Artinya apa? Bapak dan Ibu dituntut juga update itu ilmu. Ya. Oke, saya kira ini silakan. Apa yang mau dipersoalkan silakan. Pak, izin Pak. Ya. Terkait masalah konsultasinya, kan kalau selesai ini mungkin bisa bikin latar belakang dan sebagainya. Bolehkah WA langsung Bapak? Gitu. Tidak usah dikirim filenya karena saya tidak sempat baca. Begitu juga angkatan 100. Banyak sekali mungkin tidak usah karena besok kita pertemuan. Saya koreksi secara maraton. Oh iya Pak, makasih. Tanggal 19 saya koreksi satu-satu. Nah, apalagi ini besok saya PKA.
Hari Senin ketemu dengan teman-teman pejabat administrator, peserta PKA Angkatan 7. Jadi biar Bapak dan Ibu kirim, saya tidak sempat baca. Tidak sempat saya baca. Jadi tidak usah dikirim. Nanti pada bimbingan tanggal 19 itu, kalau menurut catatan saya ya, kalau salah nanti dilihat ulang jadwalnya. Hari Selasa itu jam 7.30. Kemarin itu begini, memang harus ada satu kali pertemuannya kita yang digagas sendiri oleh peserta. Karena pasti tidak akan habis 10 orang, tidak habis. Biar ditambah lagi 1 jam tetap tidak habis. Kadang tertinggal 3 orang. Yang 3 inilah berinisiatif membuat Zoom sendiri. Nah, bagi yang mau ikut silakan, tapi yang wajib yang 3 itu. Karena dia tidak sempat diperiksa. Karena kita kan periksanya memang maraton. Bayangkan dari jam 7 ini sampai jam 9 kita usahakan selesai 7 orang. Nah, yang tertinggal ini. Yang tertinggal itu. Kita periksa secara, kalau mau dikirim juga tidak dibaca juga nggak ada gunanya. Kecuali hanya 1 angkatan ini yang dihadapi, leluasa waktunya kita. Apalagi kalau klasikal, print out, enak dicoret. Ya, saya kira itu nggak usah dikirim. Nanti kalau hanya bertanya lain-lain, kadang tidak langsung saya jawab karena dalam posisi mengajar begini, saya tidak lihat WA. Nah, apalagi kalau mengajarnya jam 2, jam 3, biasa habis mengajar langsung istirahat dulu. Langsung istirahat. Ya, kira begitu ya. Silakan yang lain. Yang lain, Ibu Vegi yang silakan. Ya, ini Pak, kalau untuk font penulisannya pakai huruf apa dan nomor berapa? Oh, nggak usah. Nggak usah itu. Ini karya ilmiah, tapi karya ilmiah populer. Yang umum kita gunakan adalah semua karya ilmiah itu menggunakan kertas apa dia? Kuarto. Ciri-ciri karya ilmiah itu kuarto. Sehingga surat itu sebenarnya tidak boleh menggunakan kuarto, harus folio. Folio itu kan panjang ya. Folio panjang dia. Saya lupa ukurannya. Kuarto itu relatif pendek dari folio. Makanya kalau biasa di folio orang potong di kuarto. Nah, kertasnya kuarto. Soal estetika penulisan, saya kira Bapak dan Ibu sudah berangkat dari cara-cara menulis skripsi, sekian ketuk. Nah, yang paling penting sebenarnya menurut saya ini. Misalnya begini, bab 1 A besar, enggak apa-apa. A besar di sini pendahuluan. Nanti di sini 1 atau di sini 1 Romawi, di sini A besar. A latar belakang A besar, B dan seterusnya. Habis ini lagi Romawi, bab 2 rancangan aktualisasi, nanti di sini A, B, C, D lagi. Terserah, boleh begitu. Boleh Anda rubah, boleh. Oh iya Pak. Dan Ini untuk jadwal, ya Pak, untuk jadwal tanggal 19 itu hari Kamis Pak, untuk mengingatkan. Oh, hari Kamis ya? Tanggal 19 iya, hari Kamis. Hari Selasa tanggal 17 Pak. Sama dengan kemarin, tanggal 14 saya kira hari Kamis, ternyata hari Sabtu. 19 hari Kamis, terima kasih banyak Bu. Makasih atas. Oke, nah bayangkan dari sekarang sampai hari Kamis itu berapa hari Bapak Ibu menyusun itu? Luar biasa. Baru tugas di Kolabjar mengarah ke sini semua. Mengarah ke pekerjaan ini. Rumuskan 3 isu yang bersumber dari manajemen ASN. Saya lihat. Rumuskan 3 isu bersumber dari ini. Anda sudah latihan di situ. Kemudian lakukan validasi isu. Kemudian telusuri sebabnya. Semua sudah mengarah ke sini. Jadi bikinlah pekerjaan di Kolabjar itu seakan-akan Bapak dan Ibu sudah menyusun rancangan. Nah, Ibu Elizabeth apa beritanya? Ibu Hijrah tadi yang saya lihat, Pak. Oh iya, terima kasih Pak, izin bertanya. Berarti kan ini nanti kita sudah buat daftar isi dari latar belakang dan seterusnya. Artinya isu yang kita angkat ini berarti itu pure dari kami sebagai peserta atau ada diskusi dulu? Bagaimana Ibu? Bagaimana? Apakah isu yang kita angkat ini itu pure dari peserta ataukah harus ada diskusi dulu? Oh, ini disetujui isu yang diangkat atau bagaimana? Begini. Kalau yang untuk ini sudah harus dari peserta.
Kalau untuk latihan, saya pendekatannya kelompok. Karena saya tahu beban pekerjaannya Bapak dan Ibu juga sangat banyak. Makanya saya tugasnya kelompok. Peserta-peserta sebelumnya saya tanya, kira-kira menurut Bapak Ibu, mana yang agak sedikit meringankan, individu atau kelompok? Rata-rata memilih kelompok. Pak, lebih bagus kelompok, Pak. Ah, sudah. Jadi kalau yang kelompok itu isunya diangkat dari tugas salah seorang anggota kelompok yang disepakati. Begitu nanti bunyi perintahnya. Kalau ini Ibu kalau mau bikin isu, sudah isu di pekerjaannya Ibu. Karena Ibu sudah mengarah ke rancangan. Sudah tervalidasi. Kira itu ya. Yang lain? Silakan. Karena Bapak dan Ibu, sebentar ada ujian kompetensi ya. Iya, Pak. Ya, supaya ada waktunya Bapak dan Ibu juga menyiapkan walau hanya 5 menit. Silakan kalau masih ada yang lain. Iya. Ada yang lain? Banyak-banyak bertanya ini pesertanya. Ayo. Iya. Izin Pak lagi. Silakan. Tadi kan Bapak sampaikan visi misi itu kabupaten punya. Nah, sekarang di situ kan ada gambaran organisasi perangkat daerah. Ini kabupaten atau sekolah? Gambarannya. Visi misi. Ada 2 ini pembahasannya. Setelah Anda memuat visi misi, dilanjutkan dengan gambaran organisasi tempat Anda bekerja. Oh, tepat. Oh ya, Pak. Iya, tempat Anda bekerja. Baru itu mengkerucut ke tugas dan fungsinya bapak-bapak, ibu-ibu. Sudah mengkerucut ini. Nanti disinilah di uraian tugas dan fungsi ini dipertanyakan isu yang Ibu angkat itu kaitannya dengan uraian tugas nomor berapa. Oh, itu terkait dengan tugas nomor 3, nomor 7, nomor 9. Kita cocokkan. Oh iya, betul. Betul. Jadi tidak boleh tidak, isu yang diangkat itu ada hubungannya, ada keterkaitannya dengan uraian tugas. Jangan sampai kita mencangkul bukan di kebun kita. Nanti protes orang. Ya. Nah, setelah itu, setelah kita pastikan bahwa itu bagian dari uraian tugas Bapak dan Ibu, maka kaitkanlah dengan kedudukan dan peran ASN dalam rangka mewujudkan good governance. Yang 3 tadi itu, pelayanan publik, manajemen ASN, dan smart governance dalam perspektif whole of government atau WOG. Silakan. Masih ada? Izin Pak. Ya. Ini kan kalau uraian tugasnya kita terkadang ada uraian tugas tambahan. Nah, tapi ini tidak sesuai dengan profesinya kita. Misalnya saya bertugas di Poli DIY. Nah, tugas tambahan saya itu sebagai ketua UKP di Puskesmas. Nah, ketua UKP itu Pak pelayanan secara keseluruhan di Puskesmas. Jadi dia mengurusi sistemnya di Poli umum, di rekam medik. Boleh enggak kalau misalnya saya angkat isu di pendaftaran misalnya rekam medik? Oh boleh, tugas tambahannya nanti dibuktikan secara tertulis, ada penugasan tambahan dari mentor, kemudian isu yang diangkat itu, jangan lupa, harus diketahui oleh mentor, makanya diskusinya sebenarnya dengan mentor. Jangan nanti seminar baru mentor, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba ini dilakukan, tidak bisa. Nah sekarang begini, mumpung Ibu tanya, saya mau tanya dulu, waktu Bapak dan Ibu menggunakan APKL itu bagaimana caranya? Tunggu dulu, alat validasi yang Anda kenal alat apa? USG dan APKL. Nah, kalau menggunakan APKL itu bagaimana caranya? Masuk sekian isu kemudian memvalidasinya bagaimana caranya? Supaya ketemu core-nya. Ayo, yang lain berpikir. Atau sebutkan menurut fakta. Anda bikin bagaimana itu? Ada tabel-tabel USG, ada tabel. Bagaimana caranya Anda menentukan ini yang core? Memberi skor, Pak. Di skor maksudnya ditaruh angka dengan skala Likert. Rentang skor antara 1 sampai 5 di setiap
penilaiannya seperti PKL aktualnya skornya berapa, kemudian problematiknya skornya berapa. Ibu Hanya Yogi, satu- Ibu Yogi untuk sampai ke angka 5, 4, 3, 2, 1 itu bagaimana caranya? Oh, tiba-tiba ada angka 5 di sini, ada angka 3 di sini, ada 4, ada 1. Bagaimana caranya sampai ada angka 1 itu? Atau angka 4 atau angka 5 itu? Izin Pak. Izin bantu menjawab. Ya, silakan. Mungkin dari rentang nilainya itu boleh dikata angka 1 itu kecil pengaruhnya, sangat kecil. Angka 2 itu kecil pengaruhnya, yang ketiga sedang, yang keempat besar pengaruhnya, dan yang kelima sangat berpengaruh. Begini, aktual itu indikatornya sedang terjadi atau sementara terjadi, baru-baru terjadi, berpotensi terjadi. Itu aktual. Yang tertinggi itu sedang terjadi. Ya. Yang baru-baru terjadi, artinya baru-baru itu bukan baru 3 tahun lalu, bukan. Baru-baru terjadi. Baru lewat itu. Kemudian ada yang berpotensi terjadi. Itu juga aktual. Cuma nilainya beda. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagi siapa yang menentukan itu berbeda? Sehingga angkanya berbeda. Bagaimana caranya? Kok tiba-tiba angka matematikanya 5 yang rendah. Misalnya begini ya. Rendahnya nilai matematika isu pertama. Rendahnya minat belajar isu kedua. Rendahnya partisipasi orang tua dalam mengawasi anak belajar isu ketiga. Tiba-tiba yang tinggi nilainya itu rendahnya nilai matematika. Oh, sudah habis waktu ya. Itu melalui brainstorming, melalui FGD. Oke, habis waktu kita ya. Baik, nanti. Waalaikumsalam.